Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Retma Adelia dengan NPM 2312040042. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram yang telah saya buat pada praktikum temu sebelumnya. Jadi, diagram use case ini secara komprehensif memodelkan fungsi utama dari sebuah sistem informasi kesehatan atau SIK yang menunjukkan bagaimana berbagai pihak pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem. Yang pertama, di sini ada aktor-aktor yang terlibat seperti perawat dan bidan, dokter, apoteker, PMIK, ATLM, dan yang terakhir radiografer. Semua aktor harus melakukan login untuk mengakses sistem. Proses lupa kata sandi merupakan perluasan atau extend dari proses login yang berarti dapat dilakukan jika aktor mengalami kendala saat masuk. Selanjutnya, setelah berhasil masuk atau login, aktor dapat mengakses use case utama yang sesuai dengan peran mereka. Use case inti adalah pemeriksaan yang melibatkan atau included sebagai langkah awal wajib yaitu login. Proses pemeriksaan dapat mencakup use case lain seperti pemeriksaan laborat, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan radiologi. Di sini, dokter, perawat, dan bidan adalah use case utama yang melakukan use case pemeriksaan. Aktor-aktor lain yang berinteraksi dengan use case spesifik yaitu seperti apoteker yang terlibat dalam peresepan obat, ada juga ATLM bertanggung jawab pada pemeriksaan laborat, dan ada radiografer yang melaksanakan pemeriksaan radiologi. Dan yang terakhir ada PMIK. Selain itu, PMIK memiliki peran dalam pendaftaran pasien, melakukan pelaporan data medis atau statistik, dan menjalankan administrasi sistem. Use case pendaftaran, pelaporan, administrasi juga memerlukan login untuk diakses. Jadi, secara ringkas, sistem ini mengatur alur kerja pelayanan kesehatan mulai dari pendaftaran pasien, dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh dokter atau perawat, serta pelaporan dan administrasi oleh PMIK, di mana semua aktivitas utama memerlukan login. Sekian presentasi tentang use case diagram yang telah saya buat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram yang telah saya buat. Saya membuat dengan jumlah 17 modul utama pada activity diagram ini. Maka akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dari login system. Tenaga kesehatan yang terlibat adalah perekam medis. Yang pertama, PMIK membuka sistem dan sistem akan menampilkan formulir login. Selanjutnya, PMIK harus memasukkan username dan password. Selanjutnya, klik tombol login dan melakukan validasi data. Apabila berhasil, maka akan masuk ke halaman home, dan apabila tidak berhasil, maka akan masuk kembali ke masukkan username dan password. Mungkin ada kesalahan pada username dan password atau lupa sandi. Selanjutnya, PMIK memilih pilih ganti password dan sistem akan menampilkan formulir ganti password dan PMIK mengisi formulir ganti password, selanjutnya mengeklik simpan. Dan sistem akan melakukan validasi password. Apabila berhasil, maka data akan tersimpan. Dan apabila tidak berhasil, akan terdapat notifikasi gagal. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada pendaftaran pasien baru. Dan tenaga kesehatan yang terlibat adalah masih perekam medis. Yang pertama, PMIK membuka menu pendaftaran pasien baru, dan sistem akan menampilkan formulir pendaftaran pasien baru. Kemudian PMIK memasukkan data pasien baru dan menyimpan data pasien baru yang tadi telah diisikan. Selanjutnya,
Apabila berhasil, maka akan ada tulisan berhasil disimpan. Dan apabila tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke menyimpan data pasien baru. Mungkin ada yang belum terisi. Apabila sudah berhasil, maka PMIK akan mencetak kartu berobat dan nomor antrian. Apabila berhasil mencetak, maka akan langsung seperti ini. Dan jika tidak berhasil akan kembali lagi ke mencetak kartu berobat dan nomor antrian. Jika sudah berhasil bisa langsung ke menyerahkan kartu berobat ke pasien dan nomor antrian. Selanjutnya PMIK mengirimkan berkas rekam medis poliklinik tujuan. Dan di sini, jika tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke menu mengirim berkas rekam medis dan poliklinik ke tujuan. Apabila sudah berhasil, maka akan ada notif berhasil dikirim. Di sini yang ketiga ada seperti pendaftaran pasien lama. Pendaftaran pasien lama ini mirip seperti pendaftaran pasien baru. Di sini, PMIK membuka menu pendaftaran dan mencari data pasien. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data pasien dan riwayat kunjungan. PMIK meminta pasien untuk mengkonfirmasi identitas. Apabila identitas tidak sesuai, maka PMIK harus meminta pasien untuk mengkonfirmasi ulang. Dan apabila sudah sesuai, maka data ditemukan valid. Selanjutnya, PMIK menyimpan data kunjungan baru. Apabila bisa tersimpan, maka akan ada notif berhasil disimpan. Dan jika tidak, maka akan kembali ke menyimpan data kunjungan baru. Jika sudah berhasil disimpan, selanjutnya PMIK melakukan cetak kartu berobat dan nomor antrian. Di sini, apabila tidak berhasil, maka akan kembali ke mencetak kartu berobat dan nomor antrian. Apabila berhasil, maka kartu berobat sudah tercetak. Selanjutnya, PMIK menyerahkan kartu berobat ke pasien yang sudah dicetak. Apabila sudah, PMIK mengirimkan berkas rekam medis ke poliklinik tujuan. Jika tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke menu mengirim berkas rekam medis ke poliklinik tujuan. Dan jika sudah berhasil, maka akan ada notif berhasil dikirim. Di sini selanjutnya yang keempat ada modul pemeriksaan awal. Di sini yang terlibat adalah perawat dan bidan. Perawat dan bidan mengakses rekam medis atau data pasien. Di sini, jika tidak bisa diakses, maka akan kembali lagi ke menu mengakses rekam medis pasien. Dan jika berhasil, maka sistem akan menampilkan data pasien yang akan diperiksa. Kemudian, perawat dan bidan meminta pasien untuk konfirmasi identitas. Apabila identitas sudah sesuai, maka perawat dan bidan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Yang kelima, ada pencatatan pemeriksaan awal. Di sini yang terlibat masih perawat dan bidan. Perawat dan bidan membuka formulir input pemeriksaan awal dan sistem akan menampilkan formulir input pemeriksaan awal. Selanjutnya, perawat dan bidan mengisikan data hasil pemeriksaan awal dan menyimpan data hasil pemeriksaan awal. Apabila tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke menu menyimpan data hasil pemeriksaan awal, mungkin atau ada yang belum terisi atau salah. Selanjutnya, jika sudah, maka akan ada notifikasi berhasil disimpan. Dan modul yang keenam ada pemeriksaan lanjutan. Di sini yang terlibat adalah dokter. Dokter sendiri mengakses rekam medis pasien. Apabila berhasil, maka akan menampilkan rekam medis pasien dan jika tidak berhasil, maka dokter harus mengakses rekam medis pasien ulang. Dan jika rekam medis pasien sudah ditampilkan oleh sistem, dokter meminta pasien untuk mengkonfirmasi identitas untuk memvalidasi identitas. Jika sudah valid, maka dokter akan melakukan pemeriksaan klinis. Di sini, yang ketujuh terdapat permintaan laboratorium. Di sini yang terlibat adalah dokter. Dokter membuat permintaan pemeriksaan lab, selanjutnya mengirimkan permintaan pemeriksaan laboratorium. Jadi,
Jika tidak berhasil, maka dokter harus mengirimkan permintaan pemeriksaan laboratorium kembali, dan jika berhasil, maka akan ada notif berhasil mengirim permintaan. Yang kedelapan, terdapat permintaan radiologi. Di sini yang terlibat masih dokter, hampir sama seperti permintaan laboratorium. Alurnya yaitu dokter membuat permintaan radiologi, selanjutnya mengirim permintaan pemeriksaan radiologi. Apabila berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil mengirim permintaan. Dan jika belum berhasil atau tidak berhasil, maka dokter harus mengirim permintaan pemeriksaan radiologi ulang sampai berhasil mengirimkan permintaan. Di sini yang ke-9 terdapat pemeriksaan awal. Ini harusnya pemeriksaan awal laboratorium. Di sini yang terlibat adalah ATLM. Pada alur yang pertama, ATLM mengakses permintaan lab. Kemudian jika tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke mengakses permintaan lab, dan jika berhasil maka sistem akan menampilkan data pasien dan permintaan laboratorium. Selanjutnya, ATLM meminta pasien untuk mengkonfirmasi identitas guna untuk memvalidasi identitas pasien. Jika sudah sesuai, maka ATLM akan melakukan pemeriksaan lab. Di sini, selanjutnya yang ke-10 ada pemeriksaan radiologi. Sama seperti pemeriksaan laboratorium, jadi radiografer mengakses permintaan radiologi. Apabila tidak berhasil, maka akan kembali lagi diminta untuk mengakses permintaan radiologi. Dan jika berhasil, maka sistem akan menampilkan data pasien dan permintaan radiologi. Selanjutnya, radiografer meminta pasien untuk mengkonfirmasi identitas guna untuk memvalidasi data pasien supaya tidak salah pasien. Selanjutnya adalah jika sudah valid, maka radiografer akan melakukan pemeriksaan. Di sini yang ke-11 ada hasil pencatatan hasil pemeriksaan. Di sini yang terlibat adalah dokter. Alur yang pertama yaitu dokter membuka formulir input pemeriksaan, dan sistem akan menampilkan formulir input pemeriksaan, kemudian dokter mengisikan data hasil pemeriksaan, menegakkan diagnosis pasien, dan menyimpan data hasil pemeriksaan. Apabila tidak berhasil, maka menunya akan kembali lagi ke menyimpan data hasil pemeriksaan pasien, dan jika berhasil, maka akan ada notif berhasil disimpan. Jadi, yang ke-12, modul ke-12, ada peresepan obat. Yang terlibat adalah dokter. Di sini dokter mengakses modul peresepan elektronik, selanjutnya menampilkan riwayat alergi dan riwayat obat. Selanjutnya, dokter akan memilih jenis, mengisi dosis, frekuensi, dan durasi pengobatan. Selanjutnya, dokter mengirimkan resep obat. Dan apabila tidak berhasil, maka akan kembali lagi dokter harus mengirimkan resep obat. Apabila berhasil, maka akan ada notif berhasil mengirim resep obat. Selanjutnya, di sini yang ke-13 adalah hasil pemeriksaan lab. Di sini yang terlibat adalah ATLM. Yang pertama, ATLM membuka data pasien dan sistem akan menampilkan formulir hasil pemeriksaan lab. Selanjutnya, ATLM akan mengisi data hasil pemeriksaan laboratorium dan menyimpan data hasil pemeriksaan lab. Apabila tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke menu menyimpan data hasil pemeriksaan lab. Apabila berhasil, akan ada notifikasi berhasil disimpan. Selanjutnya, untuk hasil pemeriksaan radiologi sama dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Tetapi di sini yang terlibat adalah radiografer, yaitu radiografer membuka data,
Sistem akan menampilkan formulir hasil pemeriksaan radiologi dan radiografer diminta untuk mengisi data hasil pemeriksaan radiologi, selanjutnya menyimpan data hasil pemeriksaan. Apabila tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke menyimpan data hasil pemeriksaan radiologi, dan jika sudah berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil. Yang ke-15 ada pemberian obat. Setelah tadi peresepan, maka sekarang pemberian obat oleh apoteker. Jadi, apoteker membuka data permintaan obat atau peresepan dari dokter. Selanjutnya, sistem akan menampilkan resep obat, dan apoteker akan mengecek ketersediaan stok obat, kemudian sistem akan menampilkan apakah stok tersedia. Dan apoteker menghubungi dokter untuk mengkonfirmasi apabila stok obat yang diminta tidak ada, dan akan mengambilkan obat. Selanjutnya, apoteker akan memberikan obat yang telah diresepkan dokter kepada pasien, dan apoteker harus mengupdate stok obat dan mencetak billing. Apabila berhasil, maka cetak billing dan updatean obat akan langsung berhasil di sini. Apabila tidak, maka akan kembali lagi ke sini. Dan yang ke-16 adalah pelaporan. Pelaporan ini sendiri yang terlibat adalah PMIK. Alurnya yang pertama, PMIK membuka sistem, kemudian sistem akan menampilkan pelaporan yang belum lengkap atau perlu direvisi. Selanjutnya PMIK mengkonfirmasi ke unit yang belum lengkap dan sistem akan mengirim file yang perlu direvisi. Selanjutnya unit yang belum lengkap akan melakukan revisi dan mengirimkan file yang sudah direvisi. Kemudian sistem akan menampilkan data yang sudah lengkap. Dan selanjutnya PMIK harus mengupload ulang dokumen. Apabila tidak berhasil, maka akan kembali ke melakukan upload dokumen. Dan jika berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil upload dokumen pelaporan. Yang terakhir di sini adalah administrasi. Yang terlibat yaitu kasir. Di sini kasir akan membuka sistem billing. Selanjutnya sistem akan menampilkan billing dan kasir akan mencetak billing. Apabila tidak berhasil, maka harus kembali mencetak billing lagi, dan jika berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil mencetak billing. Sekian presentasi use case dan activity diagram dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.